Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfain. Saya dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas pemeriksaan HbA1c termaksud metode imunohistometri menggunakan alat H-Lips A1c. Lanjut di materi. Pertama, apa itu HbA1c? HbA1c atau hemoglobin A1c adalah bentuk hemoglobin yang terikat dengan glukosa melalui prosedur enzimatik yang disebut glikasi. Karena sel darah merah memiliki masa hidup sekitar 120 hari, kadar HbA1c menggambarkan kadar rata-rata glukosa darah dalam 2-3 bulan terakhir. Ini berbeda dengan pemeriksaan gula darah sewaktu atau puasa yang hanya menunjukkan kadar saat itu saja. Pertama, HbA1c sangat penting dalam diagnosis diabetes mellitus, monitoring efektivitas terapi diabetes, menilai risiko komplikasi jangka panjang. Berikut metode pemeriksaan imunohistometri. Salah satu metode pemeriksaan HbA1c adalah imunohistometri seperti yang digunakan pada alat H-Lips A1c. Cara kerja imunohistometri yang pertama, sampel darah atau biasanya darah ETA inkubasi dengan larutan reagen khusus. Yang kedua, reagen ini mengandung antibodi anti HbA1c yang akan mengikat HbA1c dalam sampel. Yang ketiga, interaksi antar antigen atau HbA1c dan antibodi menghasilkan kompleks imun. Yang keempat, kompleks ini menyebabkan kekeruhan atau turbiditas dalam larutan. Yang kelima, intensitas kekeruhan diukur menggunakan fotometer pada alat H-Lips A1c. Yang keenam, nilai kekeruhan ini secara proporsional menunjukkan kadar HbA1c dalam sampel. Berikut alat H-Lips A1c, penggunaan di laboratorium. Lingkungan umum pemeriksaan di praktikum. Pertama, gunakan whole blood ETA sebagai sampel. Lakukan pengenceran sesuai prosedur yang terstandar. Tambahkan reagen spesifik ke dalam tabung atau kuvet. Masukkan ke dalam alat H-Lips A1c. Alat akan membaca turbiditas dan menampilkan hasil kadar HbA1c. Hasil bisa langsung dicetak dalam bentuk persen HbA1c. Lanjut, kelebihan dan kekurangan alat H-Lips A1c. Pertama, kelebihan. Cepat dan efisien, hasil bisa keluar dalam beberapa menit. Yang kedua, mudah gunakan, cocok untuk laboratorium klinik. Dia memerlukan proses pemeriksaan atau ekstra kompleks, volume sampel kecil yang hanya membutuhkan sedikit darah. Kekurangannya, akurasi lebih rendah dibandingkan metode referensi seperti HPLC atau Higgs Performance Fluid Chromatography. Bisa dipengaruhi hemoglobin varian atau kondisi lain, misalnya anemia hemolitik. Tidak ideal untuk screening dalam populasi dengan banyak varian hemoglobin. Berikut interaksi hasil HbA1c. Kadar HbA1c interferensi kurang 5,7% normal, 5,7 sampai 6,4% prediabetes, kurang lebih dari 6,5% diabetes. Untuk pasien diabetes, target HbA1c umumnya adalah kurang 7% sebagai indikator kontrol glukosa yang baik. HbA1c lebih 8% menunjukkan kontrol yang buruk dan risiko komplikasi kronis seperti neutropati, retinopati, dan neuropati meningkat. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.